はい、皆さんこんばんは。桜日本語講座のガガトです。よろしくお願いします。Hisashiburi desu, minasan. Sudah lama saya tidak membuat video. Kali ini saya akan berbagi lagi nih seputar bagaimana cara belajar bahasa Jepang. Dan tema kali ini adalah beberapa kesalahan yang banyak banget dilakuin oleh pembelajar bahasa Jepang. Kita langsung aja ya ke pembahasan. Kesalahan pertama yang biasa dilakukan oleh pembelajar bahasa Jepang adalah terus belajar bahasa Jepang menggunakan abjad atau alfabet A sampai Z. Ya, banyak yang terutama yang pemula ya, mulai belajar itu pakai romaji saja. Romaji, nyebutnya romaji. Itu mencari buku-buku yang ada cara bacanya secara terus-menerus ya, mencari penjelasan mengenai bahasa Jepang menggunakan abjad atau keterangan dalam bahasa Indonesia. Mungkin di awal ketika belajar kita butuh sedikit pemicu ya. Kita belajar dari menghafal beberapa kosakata menggunakan romaji. Tetapi kalau terus-terusan menggunakan romaji, saya jamin tidak akan bisa minasang mencapai bahasa Jepang level tinggi. Karena bahasa Jepang itu didesain menggunakan hiragana, katakana, dan juga kanji. Tidak menggunakan abjad. Kalau kita belajarnya pakai abjad, kita tidak bisa menguasai bagaimana pelafalan yang benar sesuai dengan apa yang tertulis dalam bahasa Jepang, dan juga kita banyak miss ya, tidak bertumbuh pembelajarnya karena materi yang tersedia apalagi yang dari Jepang itu kebanyakan ditulis dalam minimal hiragana, katakana, dan juga mungkin kanji, sehingga kalau kita belajar pakai romaji tentu akan sangat lambat progresnya. Kesalahan yang kedua tidak belajar kanji. Kadang mungkin kita berpikir, kanji nanti saja deh, kan sudah belajar hiragana, katakana. Dari pengalaman saya, justru ketika kita tidak belajar kanji, itu akan semakin menyulitkan kita belajar. Ibaratnya kalau saya sekarang disuruh belajar atau membaca hanya menggunakan hiragana dan katakana, itu membuat sangat pusing sekali. Karena kanji itu justru memudahkan agar kita tahu mana partikel, kemudian mana perubahan kata kerja, dan untuk membedakan antar kata dan kata bantu lainnya. Itu akan sangat mudah sekali kalau kita tahu kanji. Sebaliknya kalau kita nggak tahu, itu akan sangat menyusahkan. Belajarnya bisa bertahap. Mulai dari hiragana dulu dan katakana, itu hiragana, katakana kan kata dasarnya masing-masing 46. Itu bisa dikuasai kalau memang benar-benar minasang ini punya keinginan yang kuat untuk belajar. Minimal seminggu minasang sudah bisa menguasainya dengan baik, hiragana dan katakana. Dan nanti turunan-turunannya juga terbentuk dari kata dasarnya. Asal teman-teman tahu aturannya, itu udah sangat mudah membaca hiragana dan katakana. Baru setelah itu perlahan-lahan secara bertahap mempelajari kanji. Kanji yang harus dikuasai, ini kalau benar-benar teman-teman ingin menguasai sampai level paling tinggi, yaitu level N1, jumlah kanji yang harus dikuasai itu kurang lebih 2000 kanji. Banyak banget ya, banyak banget. Dan mungkin kalau bayangin kita 2000 kanji dari awal itu akan sangat memusingkan kepala. Tetapi cara belajar yang benar adalah dilakukan secara bertahap. Bertahap itu kita mulai dari level yang paling bawah, level N5 dulu. N5 100, kurang lebih 100 kanji, 110 kanji ya. Jadi dari kanji yang paling mudah dulu, kanji yang hanya 1 goresan, 2 goresan, kemudian kanji-kanji yang kita gunakan sehari-hari banget, dimulai dari situ. Ketika kita sudah bertahap menguasainya dari basic, naik lagi. Yang penting kita tahu sebenarnya pembentuk kanji, cara penulisan itu seperti apa. Kalau kita sudah basicnya itu sudah bagus, pemahaman terhadap cara menulis kanji dan memahami kanji itu sudah bagus, ke atasnya itu hanya tinggal menambah waktu saja. Teman-teman bisa semakin tingkatkan intensitas belajarnya, alokasikan waktu lebih banyak untuk menguasai kanji, itu akan jauh lebih cepat. Gunakan tools-tools yang ada di internet, aplikasi-aplikasi itu sangat banyak sekali. Teman-teman ketik saja kanji Jepang atau Japanese kanji, itu akan bermunculan banyak aplikasi yang bisa teman-teman install, kemudian dipelajari baik itu cara penulisan, cara membaca, atau ketika dia digabungkan menjadi kata-kata, banyak sekali tersedia dan itu bisa dimanfaatkan. Atau kami juga biasanya di kelas menggunakan kartu hafal cepat atau flashcard.
Itu dimulai dari N5, N4, kemudian N3 yang bisa didapatkan di Shopee kami ya, di toko kami. Itu biasa kita gunakan, tujuannya untuk apa? Agar kita semakin sering melihat. Ketika kita perlihatkan kartu, kita melihat kosakatanya berulang kali, akan tanpa disadari kita akan semakin familiar dengan bentuk dari kanji tersebut ya. Jadi tanpa disadari kita bisa cepat hafal dengan menggunakan flashcard atau teman-teman juga bisa menggunakan yang seperti saya sebutkan tadi, aplikasi-aplikasi yang banyak tersedia di App Store maupun di Play Store ya. Silahkan bisa dicari, atau kalau mau belajar lagi di YouTube juga ada tersedia, atau di fasilitas di internet juga bisa teman-teman dapatkan dengan tersedia sangat banyak sekali bahannya. Kanji jumlahnya banyak, bukan sulit, jumlahnya banyak, memang banyak. Karena ini aktual digunakan memang cukup banyak ya, sehingga untuk menguasainya kita alokasikan waktu yang jauh lebih banyak. Dan sering kita lihat, sering kita baca, apalagi kalau teman-teman ingin sampai ke level tinggi, sudah pasti teman-teman harus membaca banyak bacaan. Yang di situ harus ada kanjinya ya. Kanjinya sering berulang kali kita baca dengan bacaan yang sama itu tidak masalah. Pertama kita masih menggunakan kata bantu hiragana atau katakana, kemudian lama-kelamaan kita coba hilangkan hiragananya. Ya, tanpa disadari teman-teman pasti akan cepat sekali meningkat penguasaan kanjinya. Kesalahan yang ketiga, kita langsung kesalahan ketiga ya. Kesalahan yang ketiga yang banyak dilakukan oleh pembelajar bahasa Jepang itu tidak punya tujuan yang spesifik. Tujuan spesifik itu seperti apa? Apakah teman-teman akan menggunakannya untuk pekerjaan atau untuk sekolah, atau hanya untuk berkomunikasi dengan teman orang Jepang atau teman orang yang bisa berbahasa Jepang, atau percakapan sehari-hari untuk bergaul yang tidak terlalu mendalam gitu, hanya sekedar ya percakapan sehari-hari lah ya. Tidak punya tujuan yang spesifik. Tujuan ini sangat berpengaruh kepada cara belajar yang harus teman-teman lakukan. Kalau kita hanya ingin sekedar ngobrol, hanya percakapan sehari-hari yang casual, lebih banyak dengan teman orang Jepang ya, itu teman-teman harus banyak mendengarkan orang Jepang berbicara, bisa melalui media YouTube atau segala macam. Itu harus sangat sering. Tapi kalau teman-teman ingin bisa digunakan atau bisa menguasai hingga level tinggi untuk bekerja di perusahaan Jepang atau untuk melanjutkan pendidikan di Jepang, otomatis teman-teman harus menguasai sampai level minimal N2 atau bahkan N1. Sehingga yang harus dipelajari itu juga kita harus mulai runut ya dari textbook, kemudian kita ketika kita sudah naik level, kita harus banyak membaca bahan bacaan yang lebih serius ya, yang kontennya itu lebih serius, atau kita harus berlatih membaca dari berita-berita yang mudah dulu, yang ada cara baca hiragananya juga di atas kanjinya. Mulai dari situ harus membiasakan sebanyak mungkin membaca dan juga mendengarkan, tergantung dari tujuan yang sudah kita tetapkan. Ya, kalau tujuannya serius, kita harus ke jalur yang lebih serius lagi, mempelajari tata bahasanya, kemudian real penggunaannya ya di dalam keseharian atau seperti apa. Kemudian kesalahan yang keempat adalah teman-teman yang belajar bahasa Jepang tidak belajar budaya Jepang. Mungkin sekilas saya nggak tertarik nih dengan budaya Jepang, saya hanya ingin belajar bahasanya saja. Menurut pendapat saya pribadi, dengan kita menguasai budaya suatu di bahasa budaya orang-orang yang bahasanya sedang kita pelajari, itu akan sangat membantu memperdalam penguasaan kita terhadap bahasa tersebut. Contohnya gini deh, kalau dalam bahasa Jepang tuh ada kayak istilah otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita. Itu dia ucapkan ketika selesai beraktivitas atau selesai bekerja dengan orang lainnya sebagai salam perpisahan, itu menggunakan frasa atau kalimat otsukare sama deshita. Kalau kita terjemahkan secara langsung, itu diartikan terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih atas usahanya hari ini. Tapi apakah budaya itu ada di Indonesia? Apakah kita biasa mengucapkan ke teman-teman seperti itu ketika kita berpisah setelah selesai bekerja atau melakukan kegiatan?
Saya rasa tidak. Karena saya sendiri juga jarang mengucapkan, tidak pernah mengucapkannya bahkan. Karena budaya itu tidak ada di Indonesia. Sementara di Jepang ada. Dan di Jepang ada frasa tersebut yang secara sehari-hari itu digunakan banget ya. Bahkan itu udah menjadi salam yang memang harus dikuasai ketika kita berinteraksi dengan orang Jepang. Banyak sekali ya. Termasuk misalnya kayak di Indonesia nih. Misalnya sesama orang Islam, sesama Muslim, kita mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Dan seperti itu, apakah di Jepang ada? Tidak. Orang Jepang juga harus belajar budaya Indonesia, budaya orang Islam, budaya yang biasa digunakan di Indonesia untuk memahami bahasa-bahasa apa yang benar-benar digunakan. Bukan hanya ketika salam saja, banyak sekali dalam bagian-bagian di suatu bahasa itu yang sangat kental terpengaruh oleh suatu budaya yang nggak ada mungkin di Indonesia. Dengan kita paham budaya di Jepang, itu akan membantu banget kita paham bentuk suatu bahasa ya, kapan menggunakannya, dengan yaitu kebiasaan bahasa yang digunakan dan kebiasaan ketika mereka menyemangati seseorang gitu ya. Mereka akan banyak sekali frasa yang digunakan untuk menyemangati seseorang ya. Karena budaya Jepang itu memang mereka sangat sering menyemangati orang lain dengan bahasanya. Ya, mungkin di kita sangat terbatas untuk menyemangati. Pastinya ada ya. Apakah bentuknya sama? Nah itu, dengan kita menguasai suatu budaya Jepang, kita akan mudah sekali untuk menyerap bahasanya. Bagi saya belajar suatu budaya itu bukan tertarik atau tidak tertarik ya. Ini hal yang menarik untuk dipelajari kadang. Karena ini terus terang juga salah satu faktor yang membuat saya jadi lebih mudah belajar bahasa Jepang. Karena pengalaman saya juga ada di Jepang sana. Saya tahu dan berinteraksi dan bersinggungan langsung dengan budaya mereka. Itu sangat memudahkan saya untuk belajar bahasa Jepang hingga ke level tinggi. Teman-teman, bagi yang ada di Indonesia, tidak ada salahnya banyak melihat ya anime, dorama, tidak hanya menikmati saja, tetapi juga menikmati sesuatu yang berbeda dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu 4 kesalahan yang banyak dilakukan oleh teman-teman pembelajar bahasa Jepang. Ya, banyak juga beberapa lain yang menghambat ya, seperti ibaratnya mitos-mitos yang mengganggu pikiran kita. Misalnya kayak kalau kita nggak bisa lancar bahasa Jepang, tidak bisa lancar bercakap-cakap, kita sering berpikir karena tidak punya partner orang Jepang yang bisa menjadi teman untuk berlatih gitu. Sebenarnya ketika sebelum saya terjun bercakap-cakap langsung menggunakan bahasa Jepang dengan orang Jepang, banyak langkah-langkah yang bisa saya tempuh dulu, yang saya lakukan, termasuk kita mengingat beberapa frasa-frasa hingga fasih, hingga bisa mengucapkannya dengan baik, dengan pronunciation yang baik, yang dengan pengucapan yang tepat ya, dan penggunaan suasana yang tepat. Itu bisa dilatih sendiri dulu. Caranya gimana? Kita bisa lihat dari tontonan-tontonan yang ada di YouTube ya, baik itu dari drama, anime, atau dari berita-berita, atau dari acara variety show yang tersedia banget ini di YouTube dan segala macam. Teman-teman bisa ambil cuplikannya dari sana, kemudian tiru semirip mungkin. Bisa jadi dengan direkam dulu, kemudian kita dengerin lagi, rekam lagi, dengerin lagi, apakah sudah pas atau belum ya. Berulang kali sampai benar-benar kita bisa mengucapkannya. Dan itu bisa dilakukan dan ditambah setiap harinya. Ya, kalau dari awal mulai dari aisatsu, percakapan, kemudian coba deh jiko shokai, perkenalan diri dengan fasih. Gimana sih orang Jepang sebenarnya perkenalan diri, jiko shokai-nya seperti apa? Ya, kemudian selain itu kita mengucapkan hobi kita gimana, keseharian kita kayak gimana, ya. Kemudian aktivitas kita dari Senin sampai Jumat seperti apa, di hari libur kita ngapain aja. Itu semua bisa dilakukan dan dilatih sendiri dulu sebelum kita bercakap langsung dengan orang Jepang. Karena banyak ditemukan ketika seorang yang tidak mempersiapkan tadi bertemu dengan orang Jepang, alhasil malah tidak melakukan percakapan apa-apa ya, hanya berkenalan kemudian selesai, karena tidak ada yang dipersiapkan. Ya, yang saya temukan setelah mengajar ratusan siswa dan juga dari banyak tahu
dari pembelajar-pembelajar Jepang yang di luar sana, ya, saya lihat orang yang mempersiapkan itu akan jauh lebih berkembang obrolannya dibandingkan orang yang tidak mempersiapkan terlebih dahulu, karena dia tidak otomatis muncul secara natural, ya. Agar natural, agar muncul otomatis, ya, nggak mikir-mikir, itu kita harus sering banget ngucapinnya, ya. Ambil cuplikan-cuplikan frasanya, atau mungkin di buku saya, dari buku Mahir Kaiwa Sehari-hari atau Mahir Kaiwa di Dunia Kerja, tergantung minasang tujuannya mana, atau percakapan sehari-hari atau percakapan di dunia kerja. Ambil frasa-frasa di situ, coba ucapkan seperti yang tertulis dulu. Ucapkan sampai benar-benar fasih, ya. Ucapkan sampai benar-benar minasang nggak ada buffering lagi gitu untuk mengucapkannya. Jadi ketika ada momen, ketika ada kesempatan ngobrol langsung dengan orang Jepang, minasang bisa langsung praktekkan apa yang sudah diingat tadi, ucapan berulang-ulang tadi. Seperti itu, ya. Jadi itu beberapa sharing, ya, tentang sebenarnya apa yang menghambat atau kesalahan-kesalahan apa yang banyak dilakukan oleh pembelajar-pembelajar bahasa Jepang yang mungkin merasa dirinya tidak berkembang setelah sudah belajar cukup lama, tetapi kok nggak berkembang juga bahasa Jepangnya. Coba diperhatikan bagaimana cara menyikapi belajar bahasa Jepang ini, ya, karena pada dasarnya belajar bahasa Jepang bukan sesuatu yang sulit, tapi kadang menjadi sulit ketika kita salah dalam mempersepsikan bahasa Jepang itu sendiri dan juga bagaimana mempelajarinya. Bagi yang teman-teman kesulitan, dari mana nih urutannya belajarnya, kemudian bagaimana metode belajar bahasa Jepang yang bagus, atau yang ingin dipandu, ya, belajarnya diarahkan sehingga tidak ribet lagi mencari sendiri, itu silakan gabung saja di kelas-kelas bahasa Jepang yang ada, ya, di Sakura JLC. Teman-teman bisa banget, ya, belajar sehingga tidak perlu repot-repot lagi, terutama untuk yang teman-teman yang sibuk, yang kesehariannya sudah ada kegiatan. Kalau nyari sendiri, harus nyari sendiri dari mana, harus ngumpulin sendiri, kemudian itu effortnya, usahanya sangat besar sekali sih memang, ya. Dari pengalaman saya belajar bahasa asing lainnya juga gitu. Kalau ketika belajar sendiri tetapi nggak punya metode yang benar atau tidak ada yang memandu, itu akan sangat berat sih memang, cukup berat. Jadi alangkah lebih baiknya kalau minasang punya kemampuan ekonomi untuk ngikut kelas. Bahkan kelas di Sakura JLC juga kelas online-nya sangat terjangkau sekali, kelas offline-nya juga tidak mahal, ya, untuk ikut. Itu akan jauh lebih meringankan usaha kita, meringankan energi kita untuk menguasai bahasa Jepang. Oke, mungkin kali ini sharing segitu dulu, ya, tentang belajar bahasa Jepang. Mudah-mudahan minasang tetap semangat belajar bahasa Jepang sampai benar-benar mencapai titik aman, minimal tingkat menengah, level N3. Kalau bisa naik lagi. Kalau sudah dapat caranya, naik ke atas itu akan sangat jauh lebih mudah. Silahkan kalau ada pertanyaan atau request materi atau request video tentang apa nih yang perlu dibahas seputar belajar bahasa Jepang, boleh tulis di komentar, ya. Akan sangat terbantu sekali, dan mudah-mudahan saya juga punya kesempatan untuk membuat video-video lainnya yang bisa membantu teman-teman belajar bahasa Jepang. Sekian dari saya, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Minasan arigatou gozaimashita.